Muhammadin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah rahimahumullah, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Hadratul muhtaramin, rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang pagi hari ini memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Sama-sama kita bertolabul ilmi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari sama-sama kita buka taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca ummul kitab suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyatil qabul wa tamami kulli sunnatin wa maqbul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan semuanya, kembali kita akan bahas hal-hal yang dimakruhkan dalam ibadah sholat kita semua. Ini penting, kenapa sebabnya? Karena awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tidak lain dan tidak bukan adalah salatnya. Idza saluhat, apabila salatnya benar, saluha sa'iru amalihi, maka amalnya dianggap baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau seandainya salatnya enggak benar, maka amal yang lainnya pun juga dianggap enggak benar. Karena itu jamaah rahimahullah, kita perlu mengetahui bukan cuma yang membatalkan, tapi yang dimakruhkan. Makruh ini jamaah rahimahullah artinya dibenci. Itu namanya makruh. Ya, makruh itu artinya dibenci. Dibenci siapa? Tentu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dimakruhkan, wa yukrahu at-tasfiqu fi sholatin walau min imra'atin lihajatin tata'allaqu bis sholati kasahwi imami. Dimakruhkan jamaah rahimahullah untuk bertepuk tangan di dalam sholat. Ini menurut pandangan mazhab Maliki. Jadi rekan-rekan semuanya, kalau imam salah maka harus diingatkan. Cara mengingatkannya bagaimana? Yang laki-laki menyebut kalimat subhanallah, tapi ketika menyebutkan kalimat subhanallah ini harus punya niat untuk zikir, bukan untuk mengingatkan.
Kenapa sebabnya? Karena kalau niatnya hanya untuk mengingatkan, batal. Contoh jemaah rahimahullah, sering saya katakan, kalau seandainya orang sholat di depannya ada makanan, nah makanan ini didatangi tikus, mau ngambil makanan tersebut. Ini orang lagi sholat bingung, mau diusir, gimana usirnya? Akhirnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kerasin. Tujuannya apa? Usir tikus. Siknya dikerasin. Malikin nasik. Tujuannya usir tikus. Nah, kalau tujuannya ngusir tikus dengan kalimat sik tersebut, maka sholatnya jadi batal. Itu yang mereka. Nah, kalau seandainya imam salah, maka yang di belakang berkata subhanallah. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan tidak subhanallah, tapi bertepuk tangan. Bertepuk tangannya bukan begitu, tapi cukup ini ditekuk, ini tasbih, bukan apa namanya, bukan keprok, ya, bukan keprok tapi tasbih. Nah, dalam pandangan mazhab Maliki, bertepuk tangan ini hukumnya sunnah. Hukumnya makruh. Au bi ghairi sholati kaman ilmari baina yaday musalli. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya yang salah itu imam, ataupun misalnya ada orang yang mau lewat di depan orang yang sholat, ditepuk begini, itu hukumnya dalam pandangan mazhab Maliki itu makruh. Tapi di dalam wasya'dul matlubu syar'an, adapun menurut syariat yang diminta, liman nabahahu syai'un wa huwa yusalli at-tasbihu. Ya. Dalam pandangan mazhab Maliki, baik laki-laki maupun perempuan, kalau mengingatkan sesuatu tetap menggunakan kalimat subhanallah. Selanjutnya dimakruhkan juga as-sholatu ala thiyabil bidlah. Makruh sholat pakai baju yang biasa dipakai di rumah, baju keseharian. Yang perempuan pakai daster, yang laki-laki pakai kaos tidur atau baju tidur. Ini kadang-kadang giliran kondangan pakai baju keren, giliran reuni keren-kerenan, giliran sholat mau menghadap Allah pakai kaos oblong, di belakangnya ada tulisan kopi kapal api. Nah, ini hukumnya. Dulu di masa jahiliyah, begitu suami meninggal dunia, istri saya perempuan, mohon maaf, saya kan perempuan, bukan laki-laki. Anak saya perempuan, nggak dapat apa-apa, semuanya diambil keluarga saya, laki-laki. Jadi perempuan di awal Islam, di masa jahiliyah tidak mendapatkan warisan sama sekali. Nah, teman-teman semuanya, dakwah itu ternyata Allah perintahkan pada Rasulullah sedikit demi sedikit. Jadi dakwah itu bersifat evolutif, bukan revolutif. Kalau revolusi itu kan radikal, sekarang berubah, harus berubah. Tapi evolutif, sedikit demi sedikit. Itulah yang mengakibatkan Islam mudah diterima. Contoh, ada tukang mabok, ada preman. Yang kata orang Cibadak, tukang bobok, tukang tarok, tukang medol, tali androk, katanya gitu. Yang ngerti Pak Dodo sama ini. Nah, tukang bobok, tukang tarok ini mau masuk Islam, datang pada Rasulullah. Ya Rasul, kayaknya saya pengen masuk Islam dah. Boleh, maka alhamdulillah, kata Rasul.
Tapi ya Rasul, saya ini tukang mabok, tukang zina. Saya nggak bisa hidup tanpa perempuan. Jadi boleh nggak kalau begitu? Kata Nabi, boleh. Ya udah, saya masuk Islam. Tapi satu, ya, tapi jangan larang saya zina, jangan larang saya mabok. Gak apa-apa, saya gak melarang kamu untuk mabok, untuk zina. Terus apa dong yang kau perintahkan, yang kau larang? Satu, preman, jangan bohong. Itu aja. Bahwa ini ternyata Islam ini gampang ya. Gak dilarang apa-apa, cuma dilarang untuk bohong. Besoknya dia rahmatullah, ini si preman mau zina. Pas mau zina dia mikir, waduh, kalau saya zina hari ini, besok ketemu Nabi, pasti Nabi marah, ya kan? Aduh, gimana ya? Daripada Nabi marah nanti gak usah dah. Ketika dia mabok, dia ingat dia gak boleh bohong. Kalau seandainya Nabi ketemu Nabi ngomong, kalian mabok apa enggak? Kalau saya katakan iya, Nabi marah. Kalau kata saya enggak, berarti bohong. Ada dia. Itu aja mohon. Itu namanya fikih dakwah. Ini namanya fikih dakwah. Jadi teman-teman semuanya, dakwah itu ada metodologi. Dakwah itu punya cara. Tidak hantam sana, hantam sini, nyalakan sana, nyalakan sini. Enggak, ya mari. Nah, bagaimana teman-teman semuanya kalau pergi ke Kudus? Ada orang Kudus ke sini? Di Kudus, teman-teman semuanya, itu yang namanya kurban di Kudus nggak ada sapi, kebok semuanya. Jadi kalau teman-teman datang ke Kudus, di Kudus itu ada soto, namanya soto Kudus. Soto Kudus itu kalau nggak ayam kebok, nggak ada sapi. Kenapa sebabnya? Karena dulu Sunan Kudus, Syekh Ja'far Shadiq yang rahimahullah ngelarang orang motong sapi. Kenapa? Sapi itu Tuhannya orang Hindu. Kalau seandainya sapi dipotong orang Hindu tersinggung, ya udahlah ganti aja, jangan pakai sapi, pakai kebok, sama aja. Itulah yang rahimahullah dakwah. Nah, teman-teman semuanya, itulah cara dakwah demikian. Jadi ada dakwahnya itu tidak. Nah, sama ketika Islam ingin merubah sebuah kebiasaan yang sudah melembaga, yang sudah mengakar, yaitu perempuan tidak mendapatkan warisan, itu tidak langsung jebrot, tidak. Tapi sedikit-sedikit saya bilang, turun dulu ayat ini. Turun dulu ayat ini, dengan turun ayat ini orang yang meninggal dunia bikin wasiat. Nih buat anak saya yang perempuan segini, buat anak saya perempuan segini, yang laki segini. Akhirnya perempuan yang tadinya tidak mendapatkan warisan bisa mendapatkan warisan karena wasiat. Nah, setelah kebiasaan berubah, turun surat An-Nisa di ayat yang ke-7. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Itu Pak. Oh, gitu Pak Ustaz. Lalu bagaimana? Wasiat tidak berlaku lagi. Ya betul. Karena itu teman-teman semuanya, saya sering ulang bahwa belajar agama tidak bisa otodidak, tapi harus ada guru. Itu teman-teman semua. Nah, Rasulullah itu paling berhasil itu menciptakan pemimpin. Rasulullah meninggal dunia, ada barisan di bawahnya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Saat Abu Bakar meninggal dunia, ada barisan ketiganya. Barisan ketiganya siapa? Ibnu Umar di antaranya. Ibnu Umar ini termasuk sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak meriwayatkan hadis itu 1 Abu Hurairah, 2 Aisyah, 3 Ibnu Umar dan yang meriwayatkan hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya rahimahullah. Kata Nabi, idza shalla ahadukum
apabila sholat ahadukum salah satu di antara kalian, falyalbas saubaihi, maka hendaklah menggunakan 2 helai pakaian. Jadi bawahnya dan di depan. Makanya kalau orang-orang, kalau habaib sering pakai 2 baju, di bawah dengan di luar pakai gamis sama pakai apa namanya? Jubah. Itu namanya sunnah. Ya kan? Itu jamaah Allah sunnahnya pakai 2 baju. Cuma masanya kalau teman-teman pakai gamis kayak jubah kayak gitu, nanti disuruh jadi imam itu aja. Aduh, ini ada kiai baru nih, gitu kan. Nanti jadi imam, itu yang bahaya. Fa innallaha ahaqqu min an tuzayyina lahu. Kata Rasulullah, Allah lebih berhak untuk kau datangi dengan keadaan yang paling berhias. Jadi kalau orang Arab itu, mohon maaf, makin lapisan bajunya makin banyak, itu makin keren. Makanya lihat, imam-imam Masjidil Haram udah pakai gamis, pakai apa lagi? Yang coklat itu tuh, ya kan? Ada hadisnya rahimakumullah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. La tadkhulu, tidak masuk siapa al malaikatu, malaikat tidak masuk, yang rahimakumullah. Tidak masuk kemana? Tidak masuk ke rumah. Kalau seandainya di rumah tersebut fihi kalbun, ada anjing, wasuratun, dan surah itu gambar. Teman-teman semuanya jangan dipahami ayat, dipahami hadis ini harfiah. Maaf, saya sebut nama. Ada satu kelompok di Pamulang itu yang gurunya namanya Abu Jibril. Itu maaf, keras betul. Gak boleh ada gambar, gak boleh ada. Teman-teman semuanya, maaf, hadis ini jangan kita pahami secara harfiah. Malaikat tidak mau masuk ke dalam satu rumah kalau di rumah itu ada anjing dan ada gambar. Kalau gitu, supaya malaikat Israel nggak masuk, kita piara anjing aja. Jadi kalau seandainya kita piara anjing, berarti malaikat nggak masuk. Israel pasti takut sama anjing. Tempelin aja di rumah kita gambar foto-foto, berarti malaikat nggak masuk. Teman-teman semuanya, hadis ini riwayat Abu Thalhah. Abu Thalhah ini jamaah rahimahullah seorang sahabat yang jadi konglomerat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abu Thalhah ini pasti orang Madinah Al-Munawwarah. Abu Thalhah ini, teman-teman semuanya, yang punya kebun korma yang posisinya sekarang menjadi halaman Masjid Nabawi. Jadi dulu Masjid Nabawi ini kiri kanannya itu kebun korma semua. Nah, Rasulullah SAW suka masuk ke kebun korma ini. Dalam kebun korma ini ada sebuah mata air. Ya. Itu dia Muhammad. Buhairah namanya. Bayroha namanya Bayroha. Masuk ke Rasulullah ngambil air dari Bayroha. Rasulullah senang masuk ke kebunnya Abu Thalhah. Turunlah satu ayat di dalam surat Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan kalau seandainya engkau tidak menginfakkan apa yang kau cintai. Turun ayat ini, Abu Thalhah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu tanah yang dalamnya ada kebun korma, yang kau Rasulullah SAW sering datang ke situ ngambil air, adalah yang paling saya cintai. Karena ada mata air, tapi engkau senang ke situ. Sekarang ya Rasul, kau butuh untuk dakwah, saya serahkan untuk engkau.
Kata Abu Thalha. Kata Rasulullah SAW, bakhin, hadza malun rabi, hadza malun rabi. Masya Allah, ini harta yang paling beruntung diterima oleh Nabi. Dan kata Nabi, beginilah Abu Thalha, ini saya terima, tapi tolong kau bagikan harta ini kepada saudara-saudara engkau yang miskin-miskin. Kata Nabi, innaka antadara ikhwataka aghniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna nas. Engkau meninggalkan keluarga engkau nanti mereka dalam keadaan kaya lebih bagus dibandingkan kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, akhirnya minta. Jadi maaf, kalaupun sodakoh itu kalaupun kita mau infak itu harus pakai logika, jangan pakai nafsu. Nah, hadis ini dipahami oleh Imam Ghazali bahwa anjing itu bukan anjing dalam bentukan yang gonggong, bukan surah dalam bentukan apa namanya gambar, tapi maaf, rumah itu hati. Malaikat itu tiap hari datang ke hati kita bawa informasi. Teman-teman semuanya, saya teringat kemarin ya tanggal 22 Maret tanggal 22 Ramadan ya, saya sore-sore mau ceramah ke gedung cyber dari Wisma, tapi hujan gede segede-gedenya, macet di mana-mana. Waduh, saya deg-degan, mana hujan gede. Akhirnya saya nebeng lah ke situ. Hujan gede segede-gedenya. Kenapa sebabnya? Karena saya taruh mobil di LRT di mana? Di Cibubur. Saya mau balik ke pondok. Wah, kalau naik biasa, naik Gojek dan segala macam pasti macet, mobil pasti macet. Nah, saya taruh di LRT. Selesai ceramah, saya langsung ke LRT sampai Cibubur. Isya, ada Isya. Bisa langsung ke pondok. Tahu-tahu di Cibuburnya macet semacet-macetnya. Iya. Maaf, itu dari LRT sampai ke McDonald, saya nyimpan mobil di McDonald, itu 1 jam lebih. Gojek itu dicari 1 jam nggak dapat, macet. Subhanallah. Ya udahlah, jam 9 akhirnya saya balik ke pondok. Tol Bocimi tutup, ya tutup lagi. Saya udah marah-marah aja, dan mana tol lah, tol Bocimi ditutup. Akhirnya lewatin biasa, berhentilah di warung, nanya, bang, ini kenapa sih ditutup? Ada yang longsor, Haji. Kapan? Tadi 8:30. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya tadi Isya sampai di Cibubur, langsung bawa mobil masuk tol, pasti saya kena longsor atas. Tapi Allah bikin apa namanya? Bikin macet sehingga selamat. Subhanallah. Ternyata semuanya ada hikmah. Cuma karena hati kita, nafsu kita gede, emosi kita muncul, itulah setan. Wah, udah kukurutus apa sih? Ngedumel. Kenapa? Karena malaikat gak datang ke hati. Coba kalau malaikatnya datang ke hati kita, sengaja Allah bikin macet untuk nyelamatin ente. Tenang gak kira-kira? Tenang, tapi malaikatnya gak masuk. Kenapa? Di hati itu ada kalbun, di hati itu ada anjing, di hati itu ada surah, ada gambar. Apa? Hayalan. Wah, kalau jam sekian datang enak ya, pasti begini. Ngayal dulu. Begitu hayalnya nggak dapat, pasti ngedumel. Hayalan inilah yang nutup masuknya malaikat. Karena itu teman-teman, boleh kita bercita-cita. Bahkan kata Subhanahu, hitch your wagon on the star. Silahkan gantungkan cita-cita engkau di mana? Setinggi langit. Tapi maaf, jangan sampai akhirnya nutup pintu-pintu malaikat. Teman-teman kan mohon maaf, kalau dapat THR saya mau begini, wah begini, tiba-tiba bayangannya tidak sesuai harapan
Kesel nggak kira-kira? Nggak sesuai dengan ekspektasi. Itulah surah itu ekspektasi yang jadi obsesi teman-teman semuanya. Jadi bukan berarti wah ini NRA kantornya ada gambar nggak nih? Itu juga. Yang herannya ternyata yang mengharamkan ada gambar, tapi kalau gambar raja boleh. Nah itu juga. Itu teman-teman semuanya. Maksud bisa jadi ayat tersebut, hadis tersebut. Wali'annahu yushbihu hamilas sanam. Wali hadis Aisyah min an Bukhari radhiyallahu anhu an Anas. Kenapa kok dilarang memakai baju yang ada gambarnya? Juga karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman semuanya, Aisyah itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasin dari sahabat Anas. Anas bin Malik ini teman-teman semuanya adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik ini dibawa oleh ibunya, umurnya 13 tahun. Datang ke ibunya. Ya, datang ke ibunya. Ibunya ngomong, "Ya Rasul, anak ini saya bawa kepada engkau, saya menghadap engkau, biarkan mengabdi pada dirimu." Terus ngomong, "Ya Rasul, saya nggak mau digaji. Jadi pembantu engkau ini saya nggak mau digaji." Terus maunya apa? Gajinya tolong doain saya. Sebelum Rasulullah meninggal dunia dipanggil Anas. Anas, kamu kan nggak mau digaji sama saya. Katanya mau didoain. Iya ya Rasul, saya pengen doain. Minta apa kamu doain? Ya Rasul, tolong doain saya panjang umur. Didoain oleh Nabi. Anas bin Malik umurnya 96 tahun ketika meninggal dunia. Kan jarang kita kan 96 tahun. Dua, apalagi Anas, tolong doakan saya banyak harta. Anas bin Malik termasuk salah satu orang yang terkaya di Damaskus di Syria. Yang ketiga, apalagi? Doakan saya masuk surga. Anas bin Malik dan Rahimahullah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah yang insya Allah akan masuk surga. Kira-kira mendingan gaji, mendingan doa ini? Masalahnya kan yang doain Rasulullah. Kalau kita Allah alam bisa ini gak usah digaji ya. Jamaah rahimakumullah. Aisyah ini punya satu benda, satu baju yang suka ditutupi untuk rokik tipis. Jadi baju luaran yang tipis. Maaf teman-teman semuanya, kalau orang Arab itu kan sholat nggak pakai mukena kayak kita. Baju yang dia pakai itulah yang dipakai buat sholat. Nah Aisyah itu punya baju dalaman, baju luaran. Baju luarannya ini teman-teman semuanya tipis, kemudian ada gambar-gambarnya. Apa kata Rasulullah SAW? Jatuh hari Allah. Amiti kiromaka. Ya, simpan baju itu. La tazaru tasawiruhu tuqradu fi sholati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu, karena sesungguhnya si baju tipis tersebut kalau dipakai suka terlihat berbayang berbayang gambar. Karena itu Rasulullah menyuruh Aisyah untuk menyimpannya. Wa tukrahus sholatu ila suratin mansubatin aw timsalun fawqa ra'sihi wa baina yadayhi aw bihidaihi yumnatan aw yasiratan. Makruh hukumnya di depan kita ada gambar. Saya pernah sholat di satu rumah jamaah. Pas sholat Allahu Akbar, begitu melihat gambar Madonna. Kalau teman-teman sekarang kenal Madonna, kalau kita kan kenal Madonna. Madonna yang kenal kita. Itu hukumnya Pak. Bahkan wa yukrahus sujudu ala surati walau kanat sabiratan indal Hanabilah.
wasyafi'iyah. Makruh hukumnya sujud. Di dalam tempat sujud ini, di tempat sujud ini ada gambar. Sajadah ada gambarnya nggak? Gambar. Apapun gambarnya, walaupun itu kecil. Jadi sebaiknya mah kalau sajadah yang bolong. Ya, ini masalahnya NRA pas di tempat sujudnya ada gambar lambang. Oh gitu ya. Nah, kasih tahu aja kalau mau gambar atau nama di mana? Di bawahnya, jangan di tempat sujudnya. Itu makruh menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan ingkanat apabila ada itu gambar tahta qadamaihi, di bawah kakinya. Jadi kalau di bawah kaki enggak apa namanya? Au mahalli sujudi julusi, atau di tempat duduk. Atau di tempat duduk. Jadi kalau di kaki atau di tempat duduk tidak makruh. Au fi yadihi, ataupun di tangannya, di kiri kanan. Yang tidak boleh itu, yang makruh itu di tempat sujud. Nah, sajadah NRA di mana tuh? Di bawah. Di mana? Di bawah. Jadi kalau yang lama kan di tempat sujudnya. Sajadah NRA ya, NRA-nya. Nah, bagus lah, alhamdulillah kalau dipindah. Itu diantaranya hal-hal yang dimakruhkan masih banyak. Ini baru 23 ya, yang dimakruhkan itu masih sekitar 35-an. Insyaallah kapan-kapan kita akan melanjutkan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Baik, terima kasih. Kita bacakan umur kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan khususnya untuk NNA. Bu Irma disehatkan, kita disehatkan, apa yang memberikan rezeki dalam dalam kerja di tempat ini, berkah bagi kita sekalian. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maradan illa syafaitah, wa la maqsadan illa ballaghtah, wa la amalan illa hasaltah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Sebutkan hajatnya masing-masing. Ya laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa umura man ahsana ilaina wa umura man ahabbana wa umura man a'anana wa umura NRA Group wa umura man istawsana bid-du'a wa umura man yakhdumuna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.